Perang Amerika, Israel, dan Iran telah menguras kantong Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika melancarkan operasi militer besar terhadap Iran yang biayanya tak sedikit. Dalam perang ini, Amerika harus merogoh kocek hingga 15 triliun rupiah per hari. Meski Presiden Trump telah memberi sinyal perang akan segera berakhir, namun semakin hari beban operasi militer yang harus ditanggung Amerika semakin membengkak. Situasi di medan perang yang dinamis membuat biaya perang tak bisa diprediksi. Di sisi lain, Iran siap meladeni Amerika Serikat dan Israel dalam jangka panjang. Apalagi Iran diprediksi menerapkan strategi perang atrisi untuk menguras kocek Amerika Serikat. Taktik perang atrisi ini dirancang untuk menimbulkan biaya besar karena harus berhadapan dengan taktik asimetris dengan jangka waktu yang panjang. Berbeda dengan taktik perang konvensional yang bertujuan mengalahkan Amerika, Iran sengaja mengajak Amerika dan Israel mengulur waktu agar bangkrut. Kontroversi mewarnai penampilan tim nasional sepak bola putri Iran saat bertanding di Piala Asia Wanita 2026 di Australia. Para pemain timnas Iran terlihat menolak menyanyikan lagu kebangsaan saat pembukaan pertandingan hingga meminta suaka dari Australia. Sementara pihak Iran menuding Australia telah menyandera para atlet mereka. Kontroversi dimulai saat pembukaan pertandingan Piala Asia Wanita yang mempertemukan Iran dan Korea Selatan. Para pemain timnas Iran terlihat tidak menyanyikan lagu kebangsaan saat lagu diputar. Hal ini rupanya memicu tudingan para atlet telah berkhianat terhadap bangsa dan negaranya. Khawatir akan keselamatan mereka, warga keturunan Iran di Australia menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menghadang bus pembawa rombongan tim saat meninggalkan stadion di Gold Coast sambil berteriak, "Selamatkan putri-putri kami." Hasilnya, 7 pemain meminta suaka dari pemerintah Australia, meski akhirnya 1 orang mencabut permintaan itu. Sisanya terbang kembali ke Iran. Bahkan, Gedung Putih angkat bicara dan mengecam Australia yang membiarkan para pemain timnas Iran kembali ke negaranya. Tindakan Australia dan Amerika Serikat ini pun dikecam Iran. Federasi Sepak Bola Iran balik menuding Amerika menyandera para pemain timnas putri mereka. Saat ini, para pemain timnas putri Iran yang sudah mendapatkan suaka berada di rumah aman yang disiapkan pemerintah Australia. 10 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Iran kembali tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu malam. Diaspora yang mayoritas merupakan mahasiswa kembali ke tanah air menggunakan rute Baku menuju Istanbul, kemudian dari Istanbul menuju Jakarta menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56. 10 WNI yang kembali tiba di Indonesia, mereka diantaranya 1 orang berasal dari DKI Jakarta, 3 orang dari Jawa Barat, 3 orang dari Jawa Tengah, dan 2 orang dari Jawa Timur, dan 1 orang dari NTB. Sebelumnya sebanyak 22 WNI juga telah lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam kemarin. Mereka dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan antar geopolitik di Iran akibat konflik dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran, Agil Laksamana Putra, menyebut hampir 2 pekan pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, kondisi kota Teheran berangsur-angsur normal. Bahkan sejumlah kantor pemerintah dan kantor swasta sudah mulai buka. Hari ini tanggal 10 Maret 2026, tepat hari ke-11 pasca penyerangan pertama kali Israel dan Amerika Serikat ke Iran. Kondisi di Iran, terutama di pusat kota Teheran seperti sekarang ini, sudah berjalan seperti biasanya ya. Semua kantor-kantor pemerintahan dan beberapa kantor-kantor swasta juga sudah buka.
Untuk kondisi mahasiswa dan WNI yang ada di Iran juga semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Mohon doanya semuanya, semoga terus kondisinya sudah membaik dan tidak ada serangan-serangan lagi. Beberapa hari kebelakangan memang sudah masih ada serangan dan terdengar beberapa kali dentuman, akan tetapi kondisinya sudah mulai landai. Bisa dilihat kondisi sekitar, jadi sudah mulai berjalan seperti biasanya aktivitas warga. Ya, jika peperangan di Timur Tengah belum mereda, pemerintah berencana untuk menunda keberangkatan jemaah haji tahun ini. Skenario penundaan keberangkatan haji atas landasan memprioritaskan keselamatan jemaah. Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan perubahan skenario pelaksanaan haji tahun ini. Penundaan keberangkatan dilakukan pemerintah apabila situasi perang di Timur Tengah saat ini dapat membahayakan jemaah haji Indonesia. Skenario penundaan keberangkatan haji saat ini masih didiskusikan dengan DPR RI dan tentunya arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Pesan Presiden adalah menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji April nanti. Terkait dengan penyelenggaraan haji, seperti apa, apakah kita akan tetap memberangkatkan atau tidak, itu tentu atas pertimbangan banyak hal. Yang jelas nanti Presiden akan melihat kondisinya dan kami juga akan memberikan masukan kepada Presiden. Yang jelas tadi, keselamatan jamaah yang pertama dan yang utama. Menurut jadwal keberangkatan jemaah haji 2026, kloter pertama akan dilaksanakan pada 22 April mendatang. Sekitar 221.000 jemaah haji rencananya akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Perang Timur Tengah yang belum mereda dinilai berpotensi untuk mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan 3 skenario untuk mengantisipasi kondisi ini. Skema seperti apa yang telah dirumuskan oleh Menteri Haji? Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan telah menyiapkan 3 skenario penyelenggaraan haji 2026 untuk mengantisipasi perang Timur Tengah yang kian luas. Dalam skenario itu, Kemenhaj akan melakukan mitigasi jalur udara menuju Arab Saudi dengan mengalihkan rute penerbangan menjauhi wilayah perang. Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan waktu penerbangan serta berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jalur penerbangan bagi jemaah Indonesia. Sekarang saya berikan waktu. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji